Satu, dua, tiga. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ren Syadafa Ahmad Kurniawan. Saya Muhammad Lutfi Al-Ghifari. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh perkembangan teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dan pesat. Teknologi dapat menghasilkan media utama bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun dengan cepat. Media ini biasa disebut dengan media sosial. Perkembangan teknologi diharapkan menjadi dampak yang luas untuk masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah perkembangan teknologi harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Nilai Pancasila harus diimplementasikan dan dijaga pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi negara Indonesia. Artinya, yakni mengendalikan perkembangan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Alasan pemilihan judul yang pertama, dampak yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi merupakan hal yang perlu dibahas lebih dalam, karena berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dampak negatif dari perkembangan teknologi dapat berpengaruh pada lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam perilaku masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, dengan pembahasan lebih dalam, Pancasila dapat menjadi landasan kuat dalam perkembangan teknologi ke depannya. Tujuan dan urgensi, pengaruh perkembangan teknologi terhadap nilai Pancasila sangat penting untuk diteliti. Hal ini berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa saat ini teknologi dapat menjadi pengubah dunia. Teknologi dapat merubah nilai-nilai Pancasila secara perlahan. Masyarakat terbiasa untuk memperoleh seluruh hal dengan mudah dan cepat. Hal ini perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan budaya atau pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yakni suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku literatur, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk menyusun esai ini. Studi kasus, yang pertama ada kasus penyebaran atau ujaran kebencian. Kasus ujaran kebencian terjadi pada seorang pria berinisial QH, umur 42 tahun, warga Pekanbaru, Riau. Ia ditangkap karena melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, di mana video pelaku penista agama sempat viral di media sosial. Video dengan durasi 1 menit viral di media sosial ini pada 10 Mei 2021 di Facebook maupun WhatsApp Group. Dalam video tersebut, pelaku berbicara bahwa kitab suci Al-Quran itu hanya cerita, bukan fakta. Lalu yang kedua ada kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Kasus hoax tahun 2021 sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Salah satunya berita hoax mengenai babi ngepet. Hal ini berawal dari hal yang disebut menjadi salah satu tokoh masyarakat yang menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok. Rumor ini hanya rekayasa yang dilakukan dengan alasan perlu mencari solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang 1-2 juta. Rekayasa ini diciptakan sedemikian rupa untuk mendukung cerita babi ngepet. Hal ini disiapkan mulai dari babi yang dibeli di toko online, rekayasa cerita menangkap babi yang harus telanjang, hingga fakta palsu bahwa ukuran babi mengecil. Landasan teori Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi di Ran Syadafa. Yang pertama itu ada globalisasi. Jadi globalisasi adalah sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat di dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa globalisasi adalah proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala global, sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Lanjut. Dampak globalisasi. Dampak
globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Nah, poin yang positif ada 3. Yang pertama itu perubahan tata nilai dan sikap, kedua berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, 3 tingkat kehidupan lebih baik. Yang negatifnya ada 2 poin, lunturnya nilai budaya asli, yang kedua itu perubahan gaya hidup seperti individualis, pragmatis, dan materialistis. Lalu ada kejahatan dalam internet. Contohnya kasus ujaran kebencian, hate speech. Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Hate speech terbagi hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam buku 1 KUHP bab gitu, khususnya pada pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317, dan pasal 318 KUHP. Lanjut. Itu ada kasus penyebaran berita bohong, kejahatan dalam internet, yaitu adalah hoax, berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hoax atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Lalu ada penyebaran hoax itu diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lanjut. Lalu ada analisis dan pembahasan, yaitu kasus ujaran kebencian hate speech. Kasus ujaran kebencian yang telah dilakukan oleh pria dengan inisial KH, warga Pekanbaru, ditangkap dengan pasal penistaan agama. Hal ini berdasarkan perbuatan yang telah ia lakukan dengan menghina dan mengatakan Al-Quran tidak benar. Ia menyebutkan bahwa dalam Al-Quran menyatakan bahwa jika hidup soleh akan bahagia, tetapi kenyataannya ia tidak bahagia. Ia menyampaikan hal ini dengan jelas dalam videonya yang telah tersebar di media sosial. Dalam pasal 156A KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pada pasal ini dipidana penjara selama 5 tahun. Lalu ada kasus penyebaran berita bohong atau hoax juga, yaitu kasus penyebaran berita bohong terjadi pada tahun 2021 mengenai berita babi ngepet. Dengan inisial AL sebagai salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor mengenai babi ngepet ini ke masyarakat sekitar. Ia menjadi orang pertama yang menyebarkan hal ini di Bedahan, Sawangan, Depok. Ia LA melakukan ini dengan alasan untuk mencari solusi bagi warga yang kehilangan uang 1 juta sampai 2 juta. Rekayasa ini didukung dengan ia membeli babi di toko online dengan harga 900.000. Selain itu, rekayasa dilanjutkan dengan cerita mengenai babi yang harus ditangkap dengan telanjang, hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya mengecil. Hal ini membuat pelaku terjerat pasal 14 dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 mengenai penyebaran berita bohong dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara. Berikut bunyi pasalnya. 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Poin 2, barang siapa yang menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kesimpulan, dari penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak teknologi yang berkembang akan berpengaruh kepada nilai-nilai Pancasila.
Dampak yang diciptakan dari pengembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal yang negatif bagi warga Indonesia. Perkembangan teknologi perlu untuk berkembang dengan landasan Pancasila. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis dan pembahasan pada studi kasus. Bahwa pengaruh pengembangan teknologi di Indonesia memungkinkan untuk berdampak negatif. Kejahatan pada media sosial merupakan salah satu contoh yang diberikan akibat perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.